Oppo Reno 11 5G and Oppo Reno 11 Pro 5G. Kita sebut saja Oppo Reno 11 5G dan Oppo Reno 11 Pro 5G ya Bray. Baru launching di Indonesia dan ini mengalami upgrade pastinya dari yang Oppo Reno seri sebelumnya. Di video kali ini kita langsung ngebahas dua tipe ya, karena Oppo Reno 11 series itu hanya ada dua, Oppo Reno 11 5G dan Oppo Reno 11 Pro 5G. Nanti aku langsung memberikan perbedaan dari kedua smartphone tersebut agar teman-teman bisa mempertimbangkan, menyesuaikan budgetnya untuk lebih memilih yang mana tipe yang paling pas untuk teman-teman miliki. Sebelum kita bahas spesifikasi lengkap dari Oppo Reno 11 series ini, jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, di subscribe aja dulu, dukung dan support terus channel Bray Gadget untuk maju. Kita bahas aja dulu dari mulai Oppo Reno 11 menggunakan ukuran layar yang sama dengan Reno 11 Pro, yaitu 6,7 inci. Panel yang digunakan juga sama, OLED melengkung ya, jadi pinggirannya itu agak membelok gitu. Layarnya di sini kesannya mewah. Kemudian resolusinya sama di Full HD Plus, refresh rate-nya sama di 120 Hz. Namun yang membedakan adalah kecerahan maksimal dari layarnya. Kalau di Oppo Reno 11 hanya di 800 nits, kalau di Reno 11 Pro di 950 nits. Lebih tinggi pastinya untuk yang seri Pro ya. Kemudian dari segi dapur pacunya, chipsetnya Oppo Reno 11 menggunakan chipset dari MediaTek yaitu Dimensity 7050. Untuk yang Reno 11 Pro MediaTek Dimensity 8200, lebih tinggi. Kemudian untuk pilihan RAM-nya Reno 11 ada di 8 GB menggunakan tipe RAM LPDDR4X. Internal storage-nya di 256 GB UFS 2.2. Sedangkan Reno 11 Pro pilihan RAM-nya hanya di 12 GB tapi sudah menggunakan tipe RAM tertinggi yaitu LPDDR5X. Internal storage-nya menggunakan kapasitas 512 GB UFS 3.1. Pastinya skor Antutunya lebih tinggi di Reno 11 Pro. Untuk operation sistemnya sama-sama menggunakan ColorOS 14 yang berbasis Android 14 terbaru untuk di tahun 2024 ini ya. Kemudian Reno 11 kamera belakangnya di 50 megapiksel yang sudah dilengkapi dengan OIS atau Optical Image Stabilizer. Bisa ngebuat tangkapan foto dari teman-teman menggunakan Oppo Reno 11 series ini semakin detail dan tidak ngeblur. Resolusi keduanya di 8 megapiksel sama untuk di Reno 11 Pro. Kemudian resolusi kamera ketiganya 32 megapiksel sama untuk di Reno 11 Pro juga 32 megapiksel, itu untuk lensa telefoto ya teman-teman. Resolusi videonya sama, maksimal di 4K 30 fps, kalau mau ke 60 fps diturunin ke Full HD. Dan Reno 11 Pro sudah dilengkapi dengan AIS dan OIS juga untuk videonya, jadi udah dijamin untuk perekaman video kamera belakangnya itu sangat-sangat stabil tuh ya. Jadi cocok nih buat teman-teman yang suka merekam momen penting atau momen menarik dari hidupnya. Lanjut untuk kamera selfie-nya di Reno 11 itu beresolusi 32 megapiksel sama dengan Reno 11 Pro. Resolusi kamera depannya nembus di 4K 30 fps dan sudah dilengkapi dengan AIS. Jadi teman-teman kalau yang suka ngevlog pakai kamera depan, bikin Insta story atau story WA atau video yang menggunakan kamera depan lah gitu ya, itu udah pasti stabil mau di Oppo Reno 11 ataupun Reno 11 Pro, sama sudah ada AIS-nya. Kemudian kapasitas baterainya Oppo Reno 11 di 5000 mAh tapi berbeda di Oppo Reno 11 Pro. Oppo Reno 11 Pro di 4600 mAh, lebih kecil, namun di Reno 11 Pro lebih besar untuk pengecasan cepatnya di 80 watt. Kalau di Reno 11 di 67 watt. Beda ya, kalau di Reno 11 lebih gede di kapasitas baterai, sedangkan Reno 11 Pro lebih gede di pengisian dayanya. Jadi otomatis lebih cepat penuh di Reno 11 Pro, udah pasti. Kemudian keduanya sama-sama menggunakan sinyal 5G pastinya. Ada NFC juga, fingerprintnya sama-sama di layar. Untuk link pembelian Oppo Reno 11 5G dan Oppo Reno 11 Pro 5G udah aku sematkan di deskripsi video ini. Teman-teman yang mau check out atau mau yang langsung beli smartphone-nya bisa langsung klik link di bawah. Ada link untuk Tokopedia maupun Shopee. Selanjutnya aku akan ngebahas kelebihan
dan kelemahan dari masing-masing smartphone ini. Kita mulai dulu dari kelebihan dan kekurangan Oppo Reno 11. Pertama, kelebihannya adalah panelnya menggunakan layar melengkung seperti handphone flagship killer zaman sekarang. Vivo juga sudah menggunakan layar melengkung untuk di flagship killernya. Realme juga, terus refresh rate-nya tinggi, dan yang aku sayangkan adalah kecerahan layarnya. Kenapa tidak di 1000 nits? Karena 800 sama 1000 pastinya 1000 nits itu lebih oke lagi kalau dipakai di luar ruangan, di outdoor gitu ya. Kemudian menggunakan tipe RAM yang masih model LPDDR4X. Kenapa harusnya di rentan harga Oppo Reno 11 ini kompetitornya saja sudah menggunakan LPDDR5X. Terus untuk UFS-nya masih menggunakan 2.2. Kenapa nggak 3.1 aja untuk di seri harganya ini? Itu yang sangat aku sayangkan. Untuk sektor kamera nggak ada masalah, semuanya bagus menurutku karena udah dilengkapi dengan OIS 50 megapiksel, terus telefotonya juga gede di 32 megapiksel, resolusi videonya juga bagus, ada AIS dan OIS-nya. Kamera selfie juga bagus di 32 megapiksel resolusinya. Untuk video kamera depannya juga bagus, ada IIS-nya. Baterainya 5000 mAh, itu keunggulannya. Pengecasan cepatnya juga 67 watt, itu udah cukup menurutku. Sinyalnya 5G itu suatu kelebihan, ada NFC juga. Fingerprint di layar ini menambah kemewahan ya dari smartphone. Itu aja kelebihan dan kekurangan menurutku dari Oppo Reno 11 5G. Selanjutnya kita bahas kelebihan dan kelemahan dari Oppo Reno 11 Pro 5G. Kelebihan pertama masih sama dengan Oppo Reno 11 yang kuakui, yaitu dari segi layar itu unggul semua, hanya saja kecerahan layarnya. Kalau untuk harganya, di seri harganya Reno 11 Pro menurut aku lebih pantas kalau dikasih nits maksimal layar, kecerahan layar itu di 1000-an lebih, misal di 1200 atau 1300 nits. Jadi semakin menambah kesan flagshipnya. Untuk tipe RAM-nya udah bagus menggunakan LPDDR5X, tapi sangat disayangkan ketika internal storage-nya masih menggunakan tipe UFS 3.1. Kenapa nggak UFS 4.0 aja yang terbaru seperti yang sudah digunakan di iQOO 12 atau iQOO 12 ya. Kemudian kameranya juga sama bagusnya, ada kestabilan video, kestabilan foto juga ada OIS dan AIS. Pengerekaman video depannya juga bagus dilengkapi dengan AIS. Baterainya yang sebenarnya di sini sangat aku sayangkan, kenapa diturunin dari Oppo Reno 11 aja udah 5000 ya, tapi di 11 Pro nya kenapa diturunin jadi 4600. Tapi it's okay karena ditutup dengan pengecasan cepat yang lebih tinggi dibanding Oppo Reno 11, yaitu di Reno 11 Pro di 80 watt. Cuman memang untuk daya tahannya pastinya akan tidak sedaya tahan Oppo Reno 11 ya. Udah jelas karena memang lebih kecil dari segi kapasitas baterainya. Untuk lainnya juga unggul, sinyal 5G, fingerprint di layar. Itu aja kelemahan dan kekurangan dari Oppo Reno 11 series ini menurutku, yang sifatnya subjektif, tergantung teman-teman apakah kelemahan yang aku sebutkan tadi itu masih bisa ditoleransi oleh teman-teman, monggo. Berarti ini memang cocok handphone ini untuk teman-teman miliki. Dan aku mau ingatkan kembali untuk teman-teman yang mau membeli Oppo Reno 11 series ini, link pembeliannya udah aku sematkan di deskripsi di bawah. Teman-teman bisa langsung check out aja melalui link tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai bertemu lagi di video berikutnya.